Perkenalkan, nama saya Safayami Sinaga dengan NIM 12S22051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas di 03 yang sudah diberikan kepada saya. Pertama, kita lihat soalnya. Bella untuk soal yang pertama, diminta untuk menganalisis kembali deskripsi akademik simulator dan mengidentifikasi aksesor atau mutator apa saja yang benar-benar tidak diperlukan. Aksesor dan mutator yang tidak diperlukan kemudian harus dihapus dari definisi kelas. Pada saat menganalisis, Anda harus menjawab pertanyaan mengapa aksesor atau mutator tersebut tidak diperlukan dan bukan apa guna dari aksesor dan mutator tersebut. Dalam pengerjaan tugas ini, Anda diizinkan untuk menambah kelas-kelas baru sesuai dengan hasil analisis Anda. Baiklah, saya akan menjelaskan. Ada beberapa aksesor dan mutator yang saya hapus. Yang terlebihnya itu setter. Di sini pada kelas yang pertama saya akan menjelaskan di kelas course. Saya menggunakan setter di sini. Kenapa saya menggunakan setter? Karena itu diajarkan pada tutorial kemarin. Rupanya ini sesuatu yang tidak perlu untuk program yang saya lakukan. Jadi sebenarnya ini line of code ini tidak digunakan sama sekali. Settering tidak digunakan karena sebenarnya kita sudah diberikan nilai dan disimpan pada string getName, diambil oleh get pada metode getter ini. Tapi fungsi setter itu kan untuk ngeset nilai itu, sedangkan yang diminta pada tugas tidak diminta untuk ngeset nilai tersebut. Sama seperti enrollment dan student, saya menghilangkan beberapa metode setter. Yang pertama di setter set course, setter set student, lalu di void setter set academic year, dan setter void set semester. Alasannya sama seperti yang tadi. Kenapa saya tidak memerlukan baris ini pada metode ini pada baris codingan saya, karena setter ini kan mestinya untuk ngeset nilai yang sudah diambil oleh si get tadi. Sedangkan saya tidak disuruh untuk ngeset nilai tersebut. Jadi get saya hanya butuh untuk mendapatkan nilai yang sudah diberikan tadi. Sebenarnya fungsi getter dan setter, fungsi get ini mungkin tidak terlalu perlu, tapi untuk driver 1, driver 2, driver 3, driver 4 ini saya mengambil nilai yang sudah diinputkan pakai metode getter. Bisa kita lihat pada driver 1 di sini. Saya mengambil untuk sistem outprint-nya itu saya mengambil untuk sistem outputnya saya mengambil get code, get name, get passing grade, get credit. Sebenarnya jika dituliskan saya dengan kode name, passing grade dan credit bisa saja, cuman saya sudah menyimpannya pada method getter, jadi saya memakai get pada driver 1 dan driver 2, driver 3, driver 4. Begitu juga dengan driver 2, saya memakai fungsi get karena saya sudah membuatnya pertama kali di sini. Jadi sebenarnya jika hanya disebutkan ID, name, year, dan studi program saja bisa, cuman saya sudah memakainya pada kelas model yang sudah disebutkan tadi, yaitu course, enrollment, student. Jadi saya menggunakannya di driver yang sudah diberikan. Seperti itu. Begitu juga dengan driver 3 dan driver 4. Jadi sebenarnya metode fungsi getter dan setter itu sebenarnya tidak terlalu penting. Sebenarnya bisa saja langsung diambil nilainya ke driver 1, 2, 3, 4. Tapi karena pertama kali kemarin diajarkan dengan metode setter dan getter ini, jadi saya mengira ini sesuatu yang memang harus ada di setiap code yang ada di Java. Jadi saya menggunakannya kemarin. Itulah yang saya ubah, demikian yang saya ubah di tugas akademik simulator yang sudah diberikan kemarin, yaitu menghapus fungsi setter. Saya juga menghapus satu, yaitu ini, fungsi public to string. Public to string ini dihapus karena saya sudah memakainya di sini, driver 2. Saya sudah membuat ini. Jadi
Jadi jika ini ada di sini sebenarnya tidak digunakan lagi karena tidak ada dipanggil di driver 2, tidak ada saya panggil to string. Jadi untuk yang ini sebenarnya tidak terlalu sebenarnya untuk yang tadi yang ini sama sekali tidak digunakan untuk displaynya. Sebenarnya ini saya bawakan dari tugas T01 yang kemarin karena langsung dikeluarkan seperti ini. Tapi karena saya memasukkan ke driver 2 yang untuk for student yang ini yang untuk diambil dari array student dan di print out di driver 2, saya memilih untuk menghapusnya karena tidak digunakan. Demikian penjelasan code yang sudah saya perbaiki. Selanjutnya pada T02. Tugas kedua, Anda diminta untuk menganalisis kembali deskripsi akademik simulator untuk mengidentifikasi possible class relationship dan objek-objek yang sebelumnya belum teridentifikasi. Selanjutnya, desain sebuah kelas diagram yang mencerminkan hasil analisis Anda. Jadi untuk saya sudah menganalisis kembali akademik simulator saya dan untuk mengidentifikasi kelas apa saja atau relasi-relasi apa saja yang sebelumnya belum teridentifikasi. Tapi setelah saya analisis, saya tidak menemukan relationship atau objek yang sebelum teridentifikasi karena saya sudah memasukkannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram yang sudah saya buat. Di sini diagram yang sudah saya buat ada course enrollment, ada kelas course enrollment dan kelas student. Di kelas ini bisa dilihat bahwa si course berhubungan ke si enrollment dan si student berhubungan ke si enrollment. Di sini hubungannya relationship-nya saya buat many to many karena pada dasarnya si course ini bisa punya banyak enrollment dan si student bisa memiliki banyak enrollment juga. Dan banyak student bisa memiliki banyak enrollment. Yang pertama saya akan menjelaskan si course. Si course di sini memiliki 4 tipe variabel ya. Yang pertama itu kode, name, passing grade dan credit. Yang mana di dalamnya ada string yang mana variabelnya yaitu string. Di string ini di course ini function yang dipakai yaitu course, kode yang mana string, name string, credit string, passing grade string. Lalu get code, get name, get passing grade, dan get credit. Selanjutnya pada enrollment ada beberapa variabel yaitu course, student, academic year, grade, dan semester. Di sini semuanya bertipe data string. Pada enrollment ini memiliki beberapa function yaitu enrollment, get course, get student, get academic year, get semester, get grade. Selanjutnya di student ada ID, name, year, studi program yang bertipe data string. Di sini fungsinya itu student, get ID, get name, get year, get study program. Baiklah, kenapa si course dan si student berhubungan ke enrollment? Kenapa? Bisa dilihat dari sini. Si enrollment secara langsung memakai si course sebagai string dan sebagai string dimasukkan ke dalam si enrollment itu. Lalu si enrollment get code, lalu di dalam functionnya di dalam enrollment itu ada function get course dan get student. Kenapa? Karena si enrollment ini mengambil nilai-nilai yang sudah ada di course ini karena contohnya ada satu mata kuliah yang membutuhkan enrollment. Jadi si course ini bakal membutuhkan si enrollment dan si enrollment akan membutuhkan si course. Jadi kenapa mereka berhubungan? Itulah alasannya. Bisa dilihat pembuktiannya dari yang sudah dibuat yaitu di driver 1. Driver 1 ini merupakan implementasi dari si course itu sendiri. Bisa dilihat
Yang diinputkan di dalam sini hanya akademik, hanya model course ya untuk yang si driver 1. Begitu juga dengan driver 2, implementasi dari si student. Lalu di driver 3 merupakan implementasi dari si enrollment. Sedangkan di driver 4, driver ini merupakan kumpulan dari semuanya, yaitu si student, si course, dan si enrollment. Bisa dilihat bahwa di dalam driver 4 ini, si enrollment ini kalau mau di-outputkan membutuhkan si student sama si course. Makanya secara langsung mereka berhubungan. Itu juga sama halnya dengan T03 ini dikatakan bahwa si enrollment tidak akan ada kalau si course dan student belum didaftarkan. Nanti saya akan jelaskan codingan yang sudah saya buat. Itu menjelaskan kenapa mereka berhubungan. Demikian untuk yang kelas diagram. Selanjutnya kita lihat di task 03. Yaitu tes etap. Semua perubahan yang dilakukan pada task 01 dan task 02 akan mempengaruhi source code Anda. Database akan diuji dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan T02 untuk keperluan pengujian. Tuliskan driver kelas yang Anda hasilkan pada T02 yang task 4 ke academic driver 1. Di tugas ini Anda harus menjamin bahwa tidak terjadi duplikasi data baik pada course, student, dan enrollment. Bila ada upaya yang mungkin menjadi duplikasi, maka upaya tersebut akan dibatalkan dan program akan terus-menerus dieksekusi. Untuk task 03 ya test it up. Semua perubahan yang dilakukan pada task 01 dan akan mempengaruhi source code Anda. Seperti yang perubahan yang saya buat tadi, yang saya menghapus semua set karena tidak dibutuhkan. Codebase akan diuji dengan spesifikasi yang sama dengan T02. Untuk keperluan pengujian, tuliskan driver kelas yang Anda uji pada T02 di task 4. Jadi saya sudah memindahkan semua yang ada di sini di T02 kemarin yang ada simulator ke dalam model saya. Dan untuk yang T04 di T02 saya pindahkan ke driver 1 saya, yaitu driver 4 saya pindahkan ke driver 1. Kenapa? Karena sudah disuruh di dalam perintahnya. Selanjutnya di sini diketahui yang pertama itu package academic driver, tempat di mana si driver itu disimpan. Import academic model student, yaitu kita mengimport si student, si course supaya kita bisa mengaksesnya. Selanjutnya itu Java Util Scanner, Java Util Arraylist, dan Java Util Collection. Di sini Java Util Scanner ini untuk meminta inputan supaya kita bisa menginput apa-apa saja yang ingin kita inputkan. Selanjutnya import Java Util Arraylist supaya kita bisa menggunakan array karena kita memanggil library array. Selanjutnya import Java Util Collection. Ini kita pakai di source code ini untuk kita bisa mengurutkan. Karena kemarin selama masa membuat kode program ini kami dibuat beberapa kesulitan karena di readme atau di perintahnya tidak ada disebutkan kalau si outputnya harus diurutkan. Maka kami kebingungan dan melihat ke auto grading yang sudah diberikan. Di sini dibilang di sini kan kepada T02 course add object oriented akan semua yang di add ini akan keluar berdasarkan semua yang di inputkan. Outputnya akan sesuai dengan itu. Tapi untuk di sini object oriented program yang diinputkan pertama yang keluar itu pemrograman prosedural. Jadi kita harus mengurutkannya, makanya kita menggunakan Java Util Collection.
adalah selanjutnya kita import academic model enrollment untuk keperluan import enrollment supaya kita bisa mengakses apa-apa saja yang ada di dalam enrollment. Akhirnya kita masuk ke dalam public class driver 1. Di dalam fungsi main, dalam metode main yaitu ada scanner masukan new scanner system in, yang mana kita menginisiasi masukan ini dengan tipe data scanner. Misalnya seperti itu dengan si student, si course, dan si enrollment. Di sini kita masuk ke dalam perulangan. Ketika masukkan hashtag ini, maka akan ada next line. Masukan itu akan next line terus. Selanjutnya di dalam loopingan ini kita masuk ke dalam percabangan atau branching, yaitu jika input sama dengan dash atau triple dash, maka program ini akan diberhentikan secara paksa, yaitu dengan break. Dengan kata break ini, semua yang diinputkan dengan dash akan break. Selanjutnya split input string array data indeks kosong data sebelah input split dengan pagar. Kenapa dibuat seperti ini? Karena diminta di dalam tugas seperti yang kemarin bahwa setiap inputan di sela-sela datanya atau di sebagai pengganti spasi dari data-data itu dibuat pagar. Selanjutnya masuk kita ke percabangan yang lain, yaitu jika data indeks ke 0 sama dengan student add, jika perintah itu atau yang kita input sama dengan menambahkan student, maka kita akan harus membuat objek baru supaya si itu bisa menambahkan ke dalam array-nya, supaya si perintah student ini add ini menandakan bahwa akan ada data-data yang akan diinput. Data-data yang diinput itu saya inisiasikan dengan variable student, yang dimana datanya hanya akan ada 4, yaitu data 1 hanya akan ada 5, yaitu yang data pertama itu atau data student add, data 1, data 2, data 3, dan data 4. Jadi ada 5 nanti. Dan semuanya akan dipisahkan dengan tanda pagar ini. Selanjutnya di sini adalah student add. Di sini untuk kita menambahkan si yang sudah kita masukkan tadi dalam array. Selanjutnya jika bukan student add yang diinputkan atau bukan student add yang data ke 0 itu, maka jika bukan student add maka kita masuk ke yang lain. Kita akan diperiksa kalau dia course add, maka sama seperti yang tadi saya menginisiasi si change sebagai C yang tipe datanya course, yang datanya itu nanti ada 5 seperti tangga tadi, yaitu course add data sebagai data pertama, data 1, data 2, data 3, dan 4. Selanjutnya course add untuk menambahkannya ke dalam si array itu, dalam array yang sudah terbentuk tadi. Jika sudah terbentuk, maka tadi kan saya sebutkan bahwa yang dimiliki itu harus diurutkan. Jadi setelah dicari-cari, ternyata si scores ini diurutkan berdasarkan huruf nama pertama. Karena yang tadi seperti bisa dilihat yang tadi, bahwa yang pertama kan kita inputkan objek oriented programming, sedangkan yang keluar yang pertama itu pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural kan. Jadi bisa kita lihat. Kita akan mengurutkannya berdasarkan code yang kita inputkan. Kode dari course yang sudah kita inputkan ini. Kita akan mengambil kodenya yang sudah disimpan dalam fungsi atau method getter itu, dan akan dibandingkan, yaitu kode A dengan kode B dibandingkan dulu. Jika kodenya lebih besar maka akan dipindah, atau lebih kecil maka akan dipindah lagi. Jika bukan course add yang data ke 0 yang dimasukkan, jika data ke 0 itu yang dimasukkan enrollment add, sama seperti tadi, enrollment akan menambahkan yaitu data 1 enrollment add, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam.
Jadi setiap semester ini akan diinputkan secara manual seperti event, out, dan sebagainya. Lalu ditambahkan ke dalam array. Selanjutnya kita akan ngeprint seperti yang kemarin atau kita akan mengeluarkan outputannya dengan cara for courses sama dengan course system out print line yang tadi kan kita simpan di course itu kan kita simpan dengan C ya. Jadi get code, get name, get credit, get passing grade sudah kita simpan ke dalam C yang tadi, lalu akan di outputkan dan setiap data itu akan dipisahkan dengan tanda garis. Begitu juga dengan si student S, lalu si print enrollment juga seperti itu. Setelah kita selesai melakukan inputan, kita harus menutup si scanner tadi supaya tidak menerima inputan yang lain lagi. Oke. Baiklah, kita lanjut ke driver 2. Selanjutnya di task 04 when things go wrong, ini sebuah enrollment hanya dapat dilakukan bila course dan student yang terlibat sudah terlebih dahulu didaftarkan. Bila belum didaftarkan, maka upaya enrollment harus dibatalkan karena course atau student yang terlibat doesn't exist. Pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan suatu mekanisme pengembangan eksepsi pada saat course atau student invalid. Tuliskan solusi Anda pada academic.driver.driver2. Jadi tadi dibilang kalau ini tidak ada maka dia akan invalid. Jadi kita memakai yang exception handling seperti yang sudah diajarkan kemarin. Baiklah, di driver 2 sama seperti yang tadi, cuman ada beberapa perubahan. Yang pertama perubahannya itu pada yang invalid tadi. Lalu setelah invalid itu ada yang harus kita urutkan lagi, yaitu si student saya urutkan lagi karena diminta pada auto gradingnya. Jadi saya membuat collection berdasarkan kode-kodenya. Baiklah, saya akan menjelaskan line of code dari saya buat. Yang pertama yaitu package academic driver, input academic model student, input academic model student, input Java util scanner, input Java util analyst, input Java util collection, dan input academic model enrollment. Sudah saya jelaskan tadi di driver 1 bahwa semua ini adalah untuk kebutuhan kita untuk code source code yang akan dibuat selanjutnya. Selanjutnya Sivanya Masinaga itu nama saya dalam Windows 22.1. Selanjutnya di driver 2 di method main atau function main kita membuat yang seperti tadi, scanner masukan, array list student, array list course, array list enrollment. Kita masuk ke dalam loopingan, yaitu dalam loopingan while. Ketika masukkan hashname maka akan next line terus. Selanjutnya kalau ingin kita berhentikan secara paksa ya kita bisa buat dash. Kalau diberhentikan secara paksa itu dengan menambahkan break di dalam if dalam branchingnya. Hanya untuk nge-split input atau memisah-misahkan inputan dengan pagar ini kita menambahkan string data sebagai input split atau input akan di split dengan pagar tadi. Artinya jika data sama equals student add, maka student S dengan new student data 1, data 2, data 3 dan 4. Di sini akan menambahkan student add. Setelah ditambahkan pada line berikutnya yaitu pada line 40, maka akan di sort atau diurutkan. Di collection short source ini collections.sort course A, B dengan A get code compare to B code. Jadi kita akan membandingkan si student yang sudah kita add tadi terlebih pada kita compare dengan kode-kodenya, yaitu seperti kode-kode yang dimiliki oleh semua mahasiswa yang sudah kita add tadi. Jadi dia akan diurutkan berdasarkan yang kecil atau yang besar. Tentunya jika data sama dengan course add, maka yang di-add-kan itu adalah si course.
sama seperti yang saya jelaskan tadi, ini data pertama si course add, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Kemudian akan ditambahkan dengan kata course add. Selanjutnya else jika data itu sama dengan enrollment add, maka kita cek dulu nih, di dalam enrollment itu apakah si student atau si course tadi sudah ada nggak yang mengambil si enrollment ini, supaya bisa kita inputkan. Kita cek dulu keberadaan si course tadi dengan cara boolean true or false. Ini jika boolean course exist sama dengan false, kita assign dulu si course itu sama dengan false. For course C sama dengan course, jika kita cek dulu bahwa si kode yang sudah diinputkan itu ada nggak di dalam si course. Jika get code atau kode yang itu sama dengan data 1 tadi yang kedua setelah add enrollment add atau student add atau course add, maka si course exist ini akan berubah menjadi true. Kan kita assign tadi sebagai false, maka setelah cek ternyata di data 1 ada kodenya, maka akan menjadi true. Lalu selain itu break. Selanjutnya, jika student sama dengan exist, jika student ini exist, maka sama seperti tadi, kita akan ngecek ID. Apakah ID-nya yang di dalam array si student itu masih ada, sudah ada apa belum? Kalau belum ada, dia akan tetap false. Tapi jika belum ada, maka dia akan true. Si student exist ini akan true. Selanjutnya, bagaimana jika si student ini belum exist atau belum ada, dan si course itu belum ada atau sudah ada? Kita bisa membuat seperti ini. Jika si course itu belum ada atau tanda tidak ada, maka yang di print itu nanti adalah sistem print out, print line, invalid course, dan data 1. Data 1 itu data code atau ID yang diinputkan tadi. Jadi invalid course tambah ID, atau untuk si course itu tambah kode. Jika untuk student, sistem print out invalid student ditambah get data 2, yaitu di data 2 itu si get ID untuk student. Jika tidak ada, akan continue dan akan melanjut mengeksekusi inputan lainnya yang memang betul-betul ada. Selanjutnya, jika si student dan si course itu memang sudah diinputkan atau memang sudah ada, maka si enrollment E sama dengan enrollment data 1, data 2, data 3, semester, data 4, data 3. Di sini akan ada enrollment add. Dia akan menambahkan si enrollment itu jika ditambahkan si enrollment itu jika si course dan si student sudah ada. Misalnya untuk ngeprint yang sudah kita inputkan tadi atau yang sudah kita simpan dalam array tadi, kita menggunakan yang seperti tadi, for C, course, system out, print line, get code, get name, get credit, dan get passing grade. For student S, for system print out, get ID, get name, get year, get student. Untuk enrollment, system print out, get course, get student, get grade, get academic year, none. Kebetulan none dibuatkan supaya bisa karena kebetulan untuk semua output yang diharapkan itu di akhir adalah none. Kita menutup scanner dengan masukkan .close. Untuk nilai saya mendapatkan nilai 40 dari 50. Kita bisa ngecek auto gradingnya karena saya belum menemukan apa masalah 40 nilai saya. Karena saya belum menemukan apa masalah dari T1 yang untuk tes 1 tapi tes 1 bagian kedua. Untuk tes 1 bagian kedua, saya belum bisa mengurutkan si course atau si ID atau si kredit yang diurutkan. Saya belum paham kenapa yang mana yang diurutkan, karena jika berdasarkan ID saya tidak tahu karena ini tiba-tiba ada 2. Jika berdasarkan ini belum tahu karena 32. Jika berdasarkan D ada yang C di sini dan di bawahnya ada yang D lagi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.